Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu. Mari sebelum kita mulai masuk dalam siraman rohani renungan singkat saat ini, kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan, dan kita percaya bahwa pertolongannya akan memampukan kita melewati segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini. Mari kiranya Tuhan tolong supaya kami semua boleh kembali diingatkan akan kebenaran firman yang singkat, sehingga kami boleh memahami akan hari-hari yang kami jalani, dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami sanggup dan kami bisa. Tuhan tolong kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama saya kita membuka Filipi 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, kata firman Tuhan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu, menarik pernyataan sukacita di sini ya. Bapak Ibu, semua orang membutuhkan itu. Semua orang rasanya nggak pengen hidupnya nggak sukacita. Cuman yang menjadi persoalan seringkali Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita ini, bahwa sukacita, bahwa kebahagiaan itu hanya ada tolak ukurnya menurut standar-standar. Kalau bahagia adalah ketika begitu Bapak Ibu Saudara ya, ketika saya bisa memiliki apa yang saya inginkan selama ini, ketika saya memakai ini, atau ketika saya punya itu dan lain sebagainya. Ada standar atau ukuran-ukuran yang kadang dipasangkan oleh dunia ini, bahkan oleh kita sendiri dan juga oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita, untuk standar sebuah yang namanya kebahagiaan atau sukacita itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bahagia dan sukacita, kita nggak bisa pasangkan atau kita nggak bisa ukurkan atau standarnya itu sesuai dengan apa yang sekeliling kita standarkan. Ukurannya nggak bisa kita patokkan begitu atau dunia ini bilang begitu ya, kalau bahagia adalah ketika kamu begini begitu, atau sukacita akan terjadi kalau kamu begini begitu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya banyak belajar hari-hari ini bicara tentang apa sih kebahagiaan yang sejati, apa sih sukacita yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, bahagia dan sukacita yang sejati itu bukan karena ukuran-ukuran yang tadi sudah dipasangkan oleh kita sendiri atau oleh orang lain atau oleh sekeliling kita atau oleh dunia ini. Seringkali sukacita, bahagia yang diukur atau yang dibuat patokan itu tidak selalu mendatangkan bahagia dan sukacita dalam hidup kita begitu. Dan seringkali kita memaksa kebahagiaan kita menjadi ukuran bagi kebahagiaan orang lain. Demikian juga standar kebahagiaan kita coba pasangkan atau coba kita ukur menurut standar kebahagiaan dan sukacita orang lain. Tidak akan pernah bisa pas dan tidak akan pernah bisa cocok, karena sebetulnya kebahagiaan dan sukacita itu kitalah yang menentukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang keempat ini, Rasul Paulus apakah dalam keadaan bahagia karena secara pelayanan dia mendapati kebahagiaan? Tidak. Sepanjang perjalanan pelayanan Rasul Paulus, dia berhadapan dengan kesulitan, dia berhadapan dengan kesengsaraan yang kita semua tahu bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Seringkali dia menuliskan surat-surat yang bernada sukacita itu bukan ketika ada di dalam pesta pora atau ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu seperti yang selama ini dia impikan, dia inginkan. Dia justru menulis surat-suratnya itu dalam keadaan dia terbelenggu, dalam keadaan dia di penjara, dalam keadaan pelayanan yang sulit yang dia lalui. Tetapi kenapa Rasul Paulus berkata, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyatakan sukacitanya bukan ketika dia memiliki segala sesuatu seperti yang dia mau dan dia inginkan, atau seperti standar yang orang lain bakukan selama ini bicara tentang sukacita dan bahagia. Rasul Paulus justru bersukacita ketika dia berdoa. Berdoa buat siapa? Buat semua orang yang dia kasih, buat jemaat Tuhan di Filipi, buat orang-orang yang selama ini terus teguh berdiri di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, yang tetap setia mengikut Tuhan, yang tetap bertahan di tengah situasi sesulit apapun. Rasul Paulus berdoa, dan Rasul Paulus berdoanya bukan dengan
dengan beban, tapi dia punya patokan sendiri bahwa ketika dia berdoa buat orang-orang yang dikasihi Tuhan, dia berdoa dengan sukacita. Ada sukacita tersendiri ketika dia berdoa. Itu Rasul Paulus punya standar yang berbeda, dan ini menjadi perenungan tersendiri. Sukacita yang melimpah buat Rasul Paulus adalah ketika dia tetap berdoa buat orang-orang. Banyak orang yang perlu didoakannya tiap hari. Demikian pula dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam ucapan syukur dan doanya ini mengingatkan kepada kita bahwa ukuran kebahagiaan bukanlah ukuran yang seperti orang lain coba patokkan atau seperti yang kita sendiri juga bikin standar dan dunia ini buat. Tapi sukacita yang sejati yang hari ini kita temukan dalam diri seorang Rasul Paulus adalah ketika dia tetap bisa melakukan doa-doanya buat banyak orang. Apakah ketika kita berdoa kita bersukacita Bapak Ibu? Ataukah ketika kita sedang belajar memahami maksud-maksud Tuhan kita tetap bersukacita Bapak Ibu? Ataukah hanya karena hal-hal sepele yang rasanya gak sesuai standar yang kita mau terus kemudian mengurangi sukacita kita? Mari kita belajar dari seorang Rasul yang besar, yang di dalamnya hidupnya dipakai Tuhan dengan dahsyat itu. Mari kita belajar ketika kita bersukacita bukan karena apapun yang dunia ini tawarkan dan berikan, tapi kita bersukacita ketika kita melakukan bagian kita di dalam Tuhan, termasuk salah satunya ketika berdoa buat banyak orang. Mari kita meneladani sosok Rasul Paulus yang luar biasa itu. Kiranya ini boleh menjadi inspirasi buat saya, tentunya juga yang menyampaikan, dan juga tentunya buat setiap kita. Kebahagiaan tidak ditentukan atau sukacita tidak ditentukan oleh standar dunia dan standar orang lain dan juga standar yang kita buat. Kita nggak pernah bisa paksakan bahagia kita atas bahagia orang lain dan bahagia orang lain atas bahagia kita. Tapi sukacita dan bahagia yang sejati harus kita standarkan pada kebenaran firman dengan belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia bersukacita di dalam doa-doanya. Ada sesuatu yang meluap dari dasar hatinya ketika dia berdoa. Adakah selama ini kita juga merasakan hal yang sama? Ketika melakukan pekerjaannya Tuhan, lewat berdoa, lewat bersaat teduh bersama ada sukacita. Bapak Ibu, sukacita dunia bisa diberi, tapi itu nilainya tidak kekal, hanya sementara. Tapi sukacita yang Rasul Paulus tulis ini adalah sukacita yang tidak akan pernah habis dari dalam hidupnya, sekalipun di luar atau dunia sekelilingnya sedang tidak mensupport dirinya untuk bisa bersukacita. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi, berkati kami semua. Bapa, biarlah sukacita dan kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami semua boleh tetap menjalankan bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kami berdoa, dengan kami bersaat teduh dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, melayani Tuhan dengan sungguh. Dan jangan biarkan standar dunia yang dibuat atau standar yang kami buat untuk ukuran sebuah kebahagiaan secara dunia itu yang mewarnai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dan kami minta damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.